Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Islam akan menjelaskan apa itu Islam. Perkenalkan, nama saya Tan Fatimah Kurniawati dari absen 4. Saya Aura dari absen 6. Saya Sabita Ulbaida, absen 35. Teman-teman, kita sebagai muslim dan muslimah yang memeluk agama Islam, apakah kalian tahu arti dari Islam sendiri? Islam secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu aslama, yuslimu, dan islaman, yang artinya tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Islam secara istilah sendiri yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia, yaitu untuk keselamatan mereka di dunia dan juga di akhirat. Islam mengajarkan untuk mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentang Islam sendiri juga ada dalilnya loh di Al-Quran, surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Dan juga Quran surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Indikator keislaman seseorang itu dapat dilihat dari bagaimana ia menjalani kelima rukun Islam. Yang pertama yakni membaca kedua kalimat syahadat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang kedua ada mendirikan sholat. Nah, makna dari mendirikan sholat bukan hanya sekedar melakukan gerakan dan bacaan, tapi juga bagaimana ia menjalankannya dengan khusyuk dan tepat waktu, dan menjadikan sholat sebagai pengingat dan pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, serta menjalankan sholat 5 waktu, yakni subuh, zuhur, islam, maghrib, dan isya. Lalu yang ketiga membayar zakat. Nah, apa sih zakat itu? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Wajib dilaksanakan karena dalam harta kita itu ada hak milik orang lain. Nah, zakat sendiri itu ada dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Di mana zakat fitrah itu wajib dilaksanakan oleh seluruh umat agama Islam di saat bulan Ramadan. Lalu yang keempat itu berpuasa. Nah, berpuasa sendiri itu artinya menahan nafsu dari makan dan minum, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kegunaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi hamba yang bertakwa. Selanjutnya yaitu mengerjakan ibadah haji, yaitu dengan sengaja melakukan perjalanan menuju ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urutan haji yang pertama yaitu niat, yaitu menggunakan ihram dari miqat. Setelah itu ada wukuf di Arafah yaitu 9 Zulhijjah. Yang ketiga ada mabit di Muzdalifah, yaitu menginap atau singgah di Muzdalifah setelah Arafah, mengambil batu untuk jumroh. Yang keempat ada lempar jumroh Aqobah, yaitu 10 Zulhijjah, melempar 7 batu ke jumroh Aqobah.
Yang kelima ada tahalul, yaitu mencukur atau memotong rambut, boleh lepas ihram sebagian. Yang keenam ada menyembelih haji atau bagi haji tamatu dan miron, yaitu kurban sebagai kewajiban. Yang ketujuh ada tawaf afidah, yaitu tawaf rukun haji setelah wukuf. Yang kedelapan ada sa'i, yaitu lari kecil antara Safa dan Marwah. Yang kesembilan ada mabit di Mina, yaitu menginap di Mina pada malam 11, 12 dan jika ingin 13 Dzulhijjah. Yang ke-10 ada lempar jumroh ula, wusta dan aqobah, yaitu dilakukan pada hari-hari tasyrik, yaitu 11 sampai 13 Dzulhijjah. Yang ke-11 ada tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Aspek-aspek ajaran Islam secara umum terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama ada akidah atau keimanan, yang kedua ada syariah yang memuat hukum dan norma, dan yang ketiga ada akhlak perilaku yang sering kali juga diklasifikasikan menjadi 4 aspek pokok seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ketiga atau keempat aspek ini tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dan membentuk kepribadian muslim yang utuh serta mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. 3 aspek utama yaitu akidah, aspek keimanan yang menjadi dasar seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Syariah berisi norma dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah atau biasa disebut hablum minallah, sesama manusia hablum minannas, dan alam semesta hablum minal alamin. Yang ketiga ada akhlak, sikap dan perilaku yang merupakan hasil dari pelaksanaan akidah dan syariah, baik akhlak terpuji maupun yang tercela. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam Islam. Yang pertama ada tauhid. Tauhid adalah konsep paling fundamental dalam Islam, menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah sekumpulan hukum dan pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan muslim, meliputi ibadah, muamalah, intelektual dan ekonomi, jinayat, hukum pidana, dan lainnya. Lalu yang ketiga adalah risalah. Risalah adalah kepercayaan bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Lalu berikutnya adalah akhirat. Akhirat keyakinan pada kehidupan setelah mati, di mana setiap individu untuk dimintai pertanggungjawabannya selama perbuatannya di dunia. Yang selanjutnya adalah akhlak. Akhlak ajaran tentang perilaku baik dan mulia seperti jujur, sabar, adil, dermawan, rendah hati, dan kasih sayang. Akhlak yang baik adalah cerminan dari iman seseorang. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.